Ini adalah Wuling Cortez City, MPV mediumnya Wuling yang punya kelegaan kabin dan fitur yang jauh lebih banyak dibanding MPV-MPV lain dengan harga serupa. Nah, Cortez City ini punya 3 varian utama. Ada Type S, ada Type C, dan yang terakhir ada Type L. Dan rentang harga dari ketiga varian ini cukup lebar, mulai dari 210 jutaan sampai 290 jutaan. Nah, kali ini Wuling sponsorin kita untuk bikin video buat ngedetailin perbedaan-perbedaan dari ketiga varian ini. Mulai dari eksteriornya, interiornya, fiturnya, dan safety-nya. Supaya kalau kalian lagi tertarik buat ambil Cortez City ini, buat keluarga kalian jadi lebih tahu harus ambil varian yang mana. Nah, buat detailnya simak di 10 hal beda varian Wuling Cortez City. 1. Detail varian dan harga. Cortez City punya 3 varian dasar. Yang paling basic ada Cortez City Type S, dan Type S ini tersedia dalam pilihan S manual dengan konfigurasi jok 8-seater dan S plus CVT dengan konfigurasi jok 7-seater ala Captain Seat. Di atasnya ada Cortez City Type C, dan Type C ini tersedia dalam pilihan C manual dengan konfigurasi jok 8-seater dan C Lux Plus CVT dengan konfigurasi jok 7-seater Captain Seat. Dan varian tertingginya ada Cortez City Type L yang hanya tersedia dalam pilihan L Lux Plus CVT. 2. Mesin. Di balik kap mesinnya yang membedakan hanya yang Type S terlihat seperti ini, sedangkan Type C dan Type L seperti ini dilengkapi dengan peredam kap dan cover engine-nya. Di luar itu, setiap varian Cortez City ini punya mesin yang sama persis ya. Mesinnya 1500 cc tapi sudah dilengkapi dengan turbocharger. Jadi tenaga dan torsinya jauh lebih tinggi dibanding MPV 200 jutaan lain yang hanya pakai mesin 1500 cc standar. Tenaganya 140 HP, mirip kayak mobil dengan mesin 2000 cc standar, dan bahkan torsinya 250 Nm, mirip mobil bermesin 2500 cc yang tanpa turbo. Kalau kalian penasaran performanya Cortez City ini, langsung cek video review lengkap Cortez City Type S kita sebelumnya ya. 3. Pilihan transmisi. Cortez City Type S dan Type C ada 2 pilihan transmisi, manual dan manualnya 6 percepatan nih, mantap. Dan satu lagi otomatis berjenis CVT, dan CVT-nya bisa mensimulasikan perpindahan gigi manual 8 percepatan nih kalau kita geser tuas transmisinya ke kanan sini dan kita naik turunin. Plus ada mode eco juga yang dapat menurunkan putaran mesinnya supaya dapat feel yang lebih smooth. Nah, khusus varian L yang jadi varian paling premium, hanya ada pilihan transmisi otomatis CVT aja ya, nggak ada manualnya. 4. Eksterior. Perbedaan eksterior di ketiga varian cukup banyak dan gak semudah itu dibedakan karena gak ada emblem nama tiap variannya di belakang ya. Dari tampang depannya, setiap varian Cortez City bisa diidentifikasikan dari grill honeycomb-nya yang besar itu dengan garis yang menyambung langsung ke kedua lampunya. Oke, ini tampang depan yang Type S, ini tampang depan yang Type C, dan ini tampang depan yang Type L. Nah, Type S bisa dibedakan di sini karena garis di Type S pakai warna silver standar seperti ini, sedangkan di Type C dan Type L pakai warna chrome kayak gini. Dan kalau udah lihat garisnya, tinggal lihat lampunya. Type S dan Type C pakai model yang lebih sederhana ini dengan 1 proyektor bulat, sedangkan Type L dengan model 2 proyektor seperti ini. Bentuk bumper bawahnya sama, yang membedakan di garis panjangnya khusus Type S warnanya silver, di Type C dan di Type L pakai chrome kayak gini. Nah, detail lampu depannya Type S udah dapat DRL LED nih yang di transmisi CVT. Lampu besarnya halogen proyektor, lampu jauhnya halogen di luar proyektornya. Tapi keren ya, lampu seinnya udah LED. Nice. Di varian S nggak ada fog lamp. Nah, di Type C yang beda dari Type S hanya ada fog lamp halogennya aja ya. Yang Type L lampunya beda total. Lampu kecilnya strip LED di atas, lampu besarnya proyektor LED, dan lampu jauhnya juga proyektor LED. Lampu seinnya LED juga dan ada fog lampnya halogen.
Detail lainnya di depan, wiper Type S pakai model frame besi seperti ini, sedangkan Type C dan Type L pakai model frameless kayak gini. Sampingnya, ketiga varian MPV bongsor ini juga terlihat cukup mirip. Ini profil samping Type S, ini profil samping Type C, dan ini profil samping Type L. Perbedaan paling kentara ada di velgnya. Semua varian sama-sama menggunakan velg berdiameter 16 inci dengan ban 20555R16. Tapi yang Type S kelihatan lebih sederhana dengan desain kayak gini dan single tone warna silver. Type C dan Type L sama ya, dual tone kayak gini. Nah, khusus di Type S juga, list yang ada di bawah pintu ini warnanya silver. Sedangkan di Type C dan Type L chrome kayak gini. Jendelanya Type S dan Type C sama-sama warna hitam gini lingkarnya. Dan pilar B-nya juga warna hitam doff. Sedangkan Type L dilingkarin chrome dan pilar B-nya pakai piano black kayak gini. Sisanya semua varian mirip ya. Kayak handle pintunya yang ada silver di tengahnya, spion yang ada lampu sein LED-nya, dan ada roof rail-nya. Belakangnya, ketiga varian ini kelihatan cukup mirip dengan bentuk yang bongsor dan membulat ala mobil keluarga. Ini bagian belakang yang Type S, ini bagian belakang Type C, dan ini bagian belakang yang Type L. Type S dan Type C kelihatan mirip soalnya bentuk lampunya yang sama. Antenanya Type S pakai model yang short pole gini, sedangkan Type C dan Type L pakai model shark fin kayak gini. Nah, lampu belakangnya Type S dan Type C, lampu malam dan lampu remnya halogen, lampu seinnya LED, nice. Dan ini tentunya kalau kita buka bagasinya, lampunya bakal pindah ke set yang di bawah pintu biar kelihatan dari orang belakang. Buat yang Type L, full LED ya lampu yang di atasnya. Dan sama kayak Type S dan Type C juga, begitu pintu bagasinya dibuka, bakal pindah ke set lampu yang di bawah. Lima, interior. Nah, buat di dalam kabinnya, meski ada perbedaan di tiap varian, tapi yang tetap sama adalah kelegaannya nih. Mau kalian ambil Cortez City yang Type S, Type C, atau Type L, bakal tetap berasa lega buat duduk di baris pertama, kedua, sampai bahkan ketiga dibanding tiap kompetitor MPV di harga 200-300 juta. Oke, detail perbedaannya dari dashboardnya dulu ya. Type S kayak gini dashboardnya, Type C kayak gini, dan yang Type L kayak gini. Yang Type S memang kelihatan lebih sederhana, tapi masih cukup mewah buat mobil di harga 200 jutaan awal. Bedanya ada di kontrol AC yang lebih sederhana dengan model knop-knop kayak gini, panel dashboard tengah yang motifnya kayak gini, dan bagian atasnya yang plastik. Type C, kontrol AC-nya pakai layar digital kayak gini, panel dashboard di tengahnya pakai motif yang mirip kayak di Type S, tapi pakai warna yang lebih gelap. Nah, tapi bahan dashboard paling atasnya udah dilapisin bahan lembut atau soft touch. Type L yang kelihatan paling mewah nih, karena panel di dashboard tengahnya dilapisin panel kayu matte kayak gini. Nice! Dan tentunya bagian paling atasnya juga udah dilapis bahan soft touch dengan jahitan kayak gini. Dan di lubang kakinya bahkan udah diterangin ambient light warna biru. Di pintunya juga beda nih, Type S kayak gini dengan bagian paling atas yang plastik, panel di bawahnya bermotif kayak gini, handle pintunya silver, dan di sekitar kontrol jendelanya warnanya coklat. Sedangkan Type C kayak gini dengan bagian atasnya soft touch, panel di tengahnya kayak yang di Type S tapi dengan warna yang lebih gelap, handle pintunya satin chrome kayak gini, dan di sekitar tombol jendelanya piano black. Yang Type L kayak gini nih, cenderung mirip dengan yang di Type C. Bedanya cuma di motif tengahnya yang pakai panel kayu aja. Di sekitar konsol tengahnya, Type S kelihatan yang paling sederhana karena bagian sini nggak ditutup panel piano black kayak di Type C dan di Type L. Dan sampingnya juga nggak dilapisin kulit empuk dengan jahitan. Dan karena Type S pakai rem parkir konvensional, jadi layout di tengah sini juga beda dibanding di Type C dan di Type L yang lebih banyak tombolnya. Sedangkan buat bedain Type C dan Type L adalah di cup holdernya sini nih. Type L ada ambient light warna birunya. Setirnya buat tiap varian udah pakai bentuk yang sama dengan bagian bawah rata kayak gini. Buat Type S dan Type C lingkarannya masih polos, sedangkan Type L udah dilapis kulit kayak gini.
Perbedaan lainnya cukup minor sih ya. Misalnya lampu kabin depannya, yang Type S pakai model kayak gini halogen nih. Yang Type C sebenarnya halogen juga, tapi model tombolnya beda kayak gini ya. Sedangkan yang Type L pakai lampu LED dan ada dua kayak gini. Sedangkan lampu kabin di belakang semua modelnya kayak gini emang. Tapi yang Type S dan Type C halogen, yang Type L-nya LED. Pegangan tangan plafon di Type S pakai model fix kayak gini, dan buat yang di depan dan di baris kedua sama-sama ada gantungan bajunya. Sedangkan yang di baris ketiga tanpa gantungan baju ya. Type C dan Type L pakai model yang bisa dilipat gini nih, dan yang di depan plus di tengah, kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya gini. Kalau yang paling belakang kayak gini ya. Sun visornya Type S ada card holder di luar sebelah kanan, dan yang ada kacanya hanya sisi sebelah kiri aja. Sedangkan Type C dan Type L sama-sama ada kaca di sebelah kiri dan kanannya. Nah, buat joknya, Cortez tersedia dengan pilihan 8-seater atau 8 jok dan 7-seater ala Captain Seat atau 7 jok. Konfigurasi jok ini tergantung varian mana yang kalian pilih. Buat varian Type S manual dan Type C manual, joknya pakai konfigurasi 8-seater. Sedangkan varian lain yang terdapat kata plus atau Lux Plus di akhir nama variannya, itu pakai konfigurasi 7-seater. Begitu juga bahan jok yang dipakai ya. Type S manual dan Type C manual pakai bahan kain. Sedangkan varian lainnya yang ada imbuhan Lux Plus di belakang namanya, itu pakai bahan kulit sintetis dual tone kayak gini. Pengaturan jok depan juga ada bedanya nih. Khusus yang Type L, jok driver dan penumpang depan pakai pengaturan elektrik. Yang driver elektrik 6 arah, sedangkan yang penumpang depan elektrik 4 arah. Nah, buat Type S dan Type C, joknya manual kayak gini ya. Udah sih, sisanya mirip. Buat rasa duduknya, kita peragain yang di Type S aja ya. Tapi nggak, rasanya sama kok buat di tiap varian lainnya juga. Oke, buat masuk ke depan, pintunya luar biasa berat ya. Ngasih kesan yang solid dan premium nih. Napak ke dalamnya nggak terlalu tinggi, jadi masih cukup gampang. Posisi duduk joknya termasuk sangat tinggi, jadi visibilitas keluar jelas banget ya. Headrestnya bisa dinaik turunin, dan posisi juga udah termasuk ergonomis buat sandaran sambil nyetir, jadi kepala kita nggak ngedanga. Sandaran tangan yang di tengah udah dilapis bahan kulit nih, jadi empuk. Yang di pintu juga udah dilapis kulit, jadi empuk juga. Mantap. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya juga bisa naik turun ya, tapi emang belum bisa dimaju mundurin. Ya masih wajar lah di harga segini. Buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik ini ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang juga masih termasuk sangat berat, jadi feel premium dan solidnya tadi kerasa juga nih pas mau masuk ke belakang. Sudut bukanya juga lebar, jadi masuknya gampang ya. Nah, jok belakang sini lebih tinggi dibanding jok depan, jadi kita masih tetap bisa lihat jelas keluar. Jok yang model Captain Seat ini bisa kita geser maju mundur. Kalau dibuat paling mundur, ruangnya jadi luar biasa lega nih. Mantap! Kalau kita buat mentok maju supaya di belakang dapat ruang, bahkan masih berasa luas juga. Atau kalau dimundurin setengah, masih sisa segini. Ruang kepalanya masih termasuk sangat luas karena ada cekokan kayak gini. Dan ini sudut sandarannya fleksibel ya, bisa dibuat sampai full tiduran. Nice! Di pintu sini buat sandaran tangannya juga masih dilapis kulit. Nah, yang enak buat yang Captain Seat ini, di tengahnya armrestnya ada yang adjustable gini nih. Jadi bisa duduk dengan super relax gini. Mantap! Lantai di tengah sini full rata ya. Jadi kalau kalian mau geser ke jok satunya lagi bakal sangat gampang. Nah, blower AC di tengah ada di belakang kepala penumpang ya. Sekarang kita ke baris ketiga. Kalau kalian pakai model Captain Seat ini, napak ke belakangnya bisa langsung dari tengah sini. Kalau pakai yang 8-seater, joknya bisa dijatuhin ke depan pakai model one touch tumble ya. Nah, jok paling belakang dapat 3 headrest adjustable nih. Jadi masih bisa dipakai buat 3 penumpang. Sudut pandang orang dewasa 173 cm masih cukup naik. Tapi ini sebenarnya not bad kok buat MPV harga segini. Mungkin bakal lebih optimal buat penumpang 160-an cm atau ke bawah. Ini ruang kakinya kalau jok tengah dimentokin maju, masih sangat luas. Kalau dimundurin mentok, sisa sedikit ya ruang kakinya. So emang paling pas kalau dimajuin setengah. Ruang kepalanya masih termasuk aman, dan yang enak, sudut sandaran jok paling belakang sini masih bisa diubah-ubah. Jadi bisa termasuk relax juga. Mantap! Ada sandaran tangannya di kiri dan kanan, dan enaknya kaca baris ketiga sini masih sangat besar nih. Jadi nggak bakal ngasih rasa claustrophobic. Semburan AC paling belakang sini dikasih 3 lubang ya. So nggak bakal kepanasan. 6. Fitur. Mau kalian ambil varian manapun, fiturnya Cortez City tetap aja bakal kerasa lebih banyak dibanding MPV apapun dengan harga yang serupa. Yang pertama,
khusus Type L, Corte City udah dapet sunroof kayak gini nih. Asik nih ya buat nikmatin udara seger. Jadi di Type S dan Type C atapnya lebih rata kayak gini. Head unitnya yang beda sendiri hanya di Type S manual yang pakai head unit 3,5 inci kayak gini. Sisanya dari Type S CVT sampai Type L pakai layar sentuh 8 inci kayak gini nih dengan tombol kapasitif di kiri kanannya. Yang bisa diputar ada media dari USB dan iPhone, aux, dan bisa mirroring dari HP Android. Oh, dan khusus Type L juga ada navigasi bawaannya ya. MID-nya Type S dan Type C sama-sama pakai model monokrom kayak gini ya. Buat yang Type S, infonya ada indikator pintu individual, indikator gigi, trip meter, sisa jarak berkendara, dan konsumsi BBM. Nah, yang Type C ada tambahan TPMS-nya, sedangkan yang Type L, MID-nya 7 inci full color. Infonya ada temperatur luar, odometer, indikator transmisi, dan kalau kalian lihat titik-titik itu, nah itu indikator jok yang lagi didudukin. Di layar utamanya ada TPMS alias indikator tekanan ban, ada trip meter dan konsumsi BBM rata-rata, trip meter 2 dan odometer, speedometer digital dan konsumsi BBM real time, waktu yang udah ditempuh plus sisa jarak yang masih bisa ditempuh, dan kalau digeser ke kanan ada layar peringatan, settings yang bisa ngasih peringatan bunyi dan visual kalau kita udah nyetir non-stop setelah jam yang bisa kita tentuin di sini, ada settings bahasa, dan peringatan kalau penumpang belakang nggak pakai seatbelt bisa kita matiin sementara ya. Bisa lihat media yang diputar juga, lihat bluetooth teleponi yang lagi terhubung, dan bisa lihat layar navigasi kalau lagi jalan. Nice. Lanjut, buat semua varian kecuali Type S yang manual udah dapat passive keyless entry ya. Kuncinya kayak gini nih. Nah, jadi kalau mobilnya lagi kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan tinggal klik tombol di handle pintunya ini dan kuncinya bakal kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombolnya. Nah, kerennya, remote-nya ini juga bisa dipakai buat buka keempat jendelanya kalau kita lagi di luar mobil dan mesin mobil lagi dalam keadaan mati. Bisa untuk membuang udara panas dulu nih. Dan dapat tombol start stop mesin juga nih dari Type S CVT sampai Type L. Nice! Untuk rem parkirnya, Type S dapat model manual tarik tangan kayak gini, sedangkan Type C dan Type L dapat model elektrik atau electric parking brake. Cukup ditarik ke atas saja buat aktifinnya dan didorong ke bawah sambil injek pedal rem buat non-aktifinnya. Khusus Type C dan Type L juga dapat brake hold atau yang Wuling sebut auto vehicle holding. Ini bisa nahan rem mobilnya tiap kita berhenti biar kita nggak usah pegel-pegel injek remnya sendiri. Nah, buat AC-nya, tiap varian beda nih. Type S dapat AC manual dengan kontrol knob kayak gini, tapi oke nih ada buat arahin angin ke kaki. Type C sebenarnya juga AC-nya manual, tapi dengan layar kayak gini jadi kelihatan lebih modern ya. Sedangkan khusus Type L udah pakai auto climate control, jadi kita bisa set suhunya dan nanti kecepatan kipasnya bisa menyesuaikan sendiri. Suhu paling dingin 17 derajat Celcius dan paling panasnya 33 derajat Celcius. Nah, buat nyalain AC belakang, Type S dan Type C sama-sama pakai tombol yang ada di kanan dashboard sini nih. Sedangkan di Type L, tombolnya dipindahin ke tengah-tengah sini. Nah, semua varian juga dapat kontrol AC belakang di balik konsol tengah kayak gini yang ada layarnya sendiri loh. Nice. Buat inputnya, khusus Type S yang di depan sini nggak ada covernya ya. Ada 2 USB port, aux input, dan 1 power outlet. Sedangkan Type C dan Type L input di depan sama, tapi ada covernya kayak gini aja. Di balik konsol tengah juga tiap varian ada tambahan 1 USB port lagi. Sedangkan Type C dan Type L dapat 1 tambahan USB port lagi di baris ketiga, yang Type S nggak ada ya. Lanjut, buat kontrol lampunya, yang Type S kayak gini karena kan dia nggak ada fog lampnya ya. Yang Type C kayak gini, dan yang Type L kayak gini nih, dia ada auto headlightnya yang bisa nyala otomatis pas masuk ke tempat gelap dan sebaliknya. Sedangkan tuas wipernya, Type S dan Type C sama kayak gini nih, ada intermittent variabelnya. Sedangkan khusus Type L dapat auto wiper yang bisa nyala sendiri pas hujan dan kecepatannya juga menyesuaikan intensitas hujannya. Tuh, sensornya ada di balik spion tengahnya. Mantap! Setiap varian dapat tombol pengatur audio di setir sebelah kiri sini. Nah, yang Type S dan Type C, tombol pengatur telefoninya ada di setir sebelah kiri sini. Sedangkan khusus yang Type L ada di sebelah kanan. Nah, setir sebelah kanan Type S dan Type C kosong ya. Di Type L ada tombol buat ngatur MID 7 incinya tadi itu. Sisanya, tiap varian dapat pengatur ketinggian lampu ya atau headlight leveling ini. Spion khusus Type S lipatnya manual, sedangkan Type C dan Type L pelipatannya elektrik dan otomatis kelipat pas pintunya dikunci. Begitu juga jendela driver auto up down di semua varian, dan spion tengahnya pakai model day and night manual kayak gini, alias kalau silau tinggal dicetekin aja.
7. Safety. Kita bahas satu-satu fitur keselamatannya. Dari yang sama dulu, semua varian Cortez-City udah pakai rem cakram di keempat bannya. Jadi Type S, Type C, dan Type L sama-sama pakai rem cakram belakang semua. Mantap! Sistem rem ABS dan EBD juga ada di semua varian Cortez-City. Nah, jok baris kedua semua varian juga dapat dudukan ISOFIX kayak gini buat jok bayi ya. Lanjut, kalau kalian cari stability control, baru mulai ada di Type C ya. Dan Type L juga udah dapet nih, yang bisa kita mati nyalain pakai tombol di sini. Nice. Dan Type C dan Type L juga sama-sama udah dapet hill hold control, yang bisa nahan rem beberapa detik di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gasnya. Airbagnya Type S dan Type C ada 2 di depan sini. Nah, khusus Type L airbagnya ada 4. Jadi selain 2 di depan tadi, ada 2 lagi airbag samping yang ada di samping jok depan sini. Mantap. Nah, buat sensor parkir Type S belum dapat. Type C udah dapat 4 titik sensor parkir sewarna bodi ini di belakangnya. Sedangkan yang Type L selain 4 titik di belakang, ada tambahan lagi 2 titik sensor parkir di depan. Dan khusus di Type L juga ada indikatornya di head unit sini. Dan ini juga bisa dimati nyalain pakai tombol di sini. Buat kamera mundur, semua varian udah dapet nih, kecuali yang Type S bertransmisi manual. Dan kerennya, kamera mundur ini ada garis dinamisnya yang bisa gerak pas kita putar setirnya. Lanjut, Type C dan Type L juga sama-sama udah dapet TPMS alias pengukur tekanan ban. Mantap! Dan khusus Type L, di MID-nya juga ada indikator seatbelt buat setiap penumpangnya ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasi tiap varian Cortez-City sama ya, kecuali di varian Type S yang bertransmisi manual. Nah, itu kan nggak ada keyless entry-nya. Jadi kalau kita mau buka pintu bagasinya, harus di-unlock manual dari kuncinya dulu. Tapi di Type S yang CVT ini sama kayak di varian lain. Jadi kita praktekin bagasi di Cortez Type S CVT ini aja ya. Bagasi udah nyambung sama sistem passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin dan deketin mobilnya. Klik tombol pintu bagasinya dan pintunya bisa langsung kebuka. Tapi tiap pintu lain tetap kekunci. Nah, di remote-nya juga ada tombol buat pembuka kunci bagasinya doang. Jadi cukup kita tahan aja dan nanti bagasinya kebuka, terus tinggal kita angkat deh. Nah, bibir bagasinya sangat mengotak, jadi buat masukin barang yang lebar bakal sangat gampang. Dan karena MPV, jadi jarak dari bibirnya ke tanah juga tergolong nggak terlalu tinggi. Jadi kalau angkat barang berat nggak terlalu PR. Tapi ada load liftnya sedikit ya, jadi kalau mau keluarin barang perlu diangkat sedikit. Tapi enaknya kalau kita lagi parkir di tanjakan, begitu pintunya dibuka, barang kita nggak langsung jatuh semua karena ketahan sama ini. Detail lain, di sebelah kiri sini ada lampu LED dan ada gantungan belanjaan kayak gini juga. Yang di sebelah kanan juga ada gantungannya. Dan di kanan sini ada tempat buat toolkitnya ya. Sedangkan di bawah lantai nggak ada apa-apa, cuma ada buat turunin ban serep aja. Nah, ruangnya kalau setiap jok lagi dipakai aja termasuk masih luar biasa luas nih. Dan enaknya, jok baris ketiga ini sudut sandarannya bisa diubah. Kalau kita buat lebih tegak, jadi muat barang lebih banyak di bagasi. Kalau dibuat lebih rebah, penumpang jadi lebih santai, tapi di bagasi jadi muat nggak terlalu banyak. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 40:60. Jadi kalau dilipat yang kiri, masih bisa buat duduk dua penumpang di paling belakang. Lipatnya bukan pakai tali ini, karena ini buat angkat joknya kalau dari tiduran. Kita pakai tuas di ujung sini dan bagian atasnya bakal jatuh. Nah, kayak gini pun kita juga bisa naruh barang di atasnya. Tapi, kalau mau dibuat lebih rata dengan lantai di belakangnya, tinggal tarik aja tali yang di bawah sini dan joknya langsung keangkat, sekaligus dudukannya langsung ikut kelipat. Nice! Yang sebelah kanan juga sama, tapi ini harus dikunci dulu ya lipatan joknya pakai besi kecil ini supaya joknya nggak jatuh. Enaknya lantainya jadi rata nih, jadi kalau ada barang mau dikedepanin tinggal digeser aja. Dan ini luar biasa besar ruangnya buat dimasukin koper atau kita masuk pun sangat muat kok. Nah, tapi karena model jok paling belakangnya dilipat ke depan gini juga, jadi kita nggak bisa buat luasin kapasitasnya lagi meskipun kita lipat jok yang tengah juga. Oh iya, jok tengah yang captain seat dilipatnya bisanya dibuat maju gini aja ya. Kalau yang 8-seater baru bisa fold ke depan. Paling kalau mau masukin barang super panjang, kita cukup lipat jatuh aja joknya dan taruh barang di atasnya. Dan buat tutupnya ada handle di kanan pintunya ya. Nah, kalau storage-nya ada 3 titik yang beda di masing-masing varian. Di Type S, cup holder di sebelah rem parkirnya hanya ada 1. Sedangkan di Type C dan di Type L ada 2 kayak gini. Dan di depan tuas transmisi Type S nggak ada penutupnya ya. Sedangkan di Type C dan Type L sama-sama ada penutupnya. Dan di Type L jadi satu-satunya ada tempat buat nyimpen kacamata kayak gini. Yang di Type S dan di Type C nggak ada. Sisa storage-nya sama kok. Nih, langsung cek aja.
9. Suspensi. Corte City semua varian sama-sama pakai suspensi depan independen jenis McPherson Strut. Yang beda ada di suspensi belakangnya nih. Type S dan Type C sama-sama pakai suspensi belakang semi-independen berjenis torsion beam. Nah, semi-independen maksudnya gerakan naik turun ban kiri dan ban kanan nggak bisa bergerak full independen ya. Jadi gerakan ban kiri belakang masih mempengaruhi yang kanan belakang dan sebaliknya. Tapi kayak yang udah pernah kita bilang di review Corte City Type S, jenis suspensi ini aja udah bikin luar biasa nyaman kok. Tapi yang luar biasa banget sih yang ada di Type L ya. Karena suspensi belakangnya pakai jenis full independen yang sangat nggak biasa ditemui di mobil di bawah 500 jutaan. Artinya gerakan naik turun ban kiri dan ban kanan belakangnya bisa bergerak bebas dan nggak tergantung satu sama lain. Nah, ini otomatis ngebuat Corte City Type L bakal lebih stabil buat dipakai nikung dan bakal lebih nyaman saat lewatin jalan rusak. Nice! 10. Pilih varian mana? Oke, sekarang kan udah tahu nih detailnya tiap varian. Jadi varian mana nih yang pas buat keluarga kalian? Kita bantu cocokin deh. Kalau kalian lagi cari mobil pertama yang fokus buat keluarga dan dengan harga yang terjangkau banget, Corte City Type S bakal pas banget buat kalian. Varian ini punya kelegaan yang sama persis dengan Type C dan Type L, dan fiturnya pun gak bakal mengecewakan buat harga di bawah 240 jutaan. Dan buat kalian yang mau coba upgrade dari low MPV pun bakal kaget. Ada ya MPV selega ini di harga segini udah pakai mesin turbo lagi. Nah, buat kalian yang ngerasa Corte Type S aja udah pas banget, tapi pengen ngerasain beberapa fitur yang lebih canggih lagi, nah Type C bisa jadi pilihan yang lebih oke. Fitur ekstra kayak EPB, Auto Hold, spion lipat elektrik, AC digital yang bikin tampilan depan lebih mewah, sampai ke fitur keselamatan yang canggih kayak Stability Control udah bisa ditemuin di sini. Tapi buat kalian yang selalu pengen best of the best, pengen ngerasain MPV serasa harga 500 jutaan tapi dengan harga yang masih di bawah 300 juta? Nah, Corte City Type L bakal jadi pilihan yang jelas buat kalian. Sampai sekarang kita masih heran, gimana sih Corte City Type L ini bisa ngasih fitur yang luar biasa banyak kayak sunroof, MID TFT besar, jok elektrik, dan masih banyak lagi, plus suspensi belakang independen yang ngasih kenyamanan yang luar biasa. Semua ini juga masih dengan kabin super leganya dan mesin turbonya yang gak ditemuin di kompetitor MPV di harga ini atau bahkan di kelas di atasnya. Mantap! So, mana varian Wuling Corte City favorit kalian? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time!